Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan selanjutnya ini, saya akan menampilkan bagaimana cara pembuatan potongan memanjang dan potongan melintangnya ya di Surface Existing ini. Sebelumnya, coba kita munculkan triangle-nya ini ya, supaya dia seperti apa sih bisa diedit surface-nya. Surface Properties, style-nya ini kita munculkan triangle-nya ini, tapi warnanya kita buat warna emas seperti ini. Oke. Oke, jika sudah, gimana sih cara kita mengedit kontur-konturnya ini atau membuat bisa disesuaikan dengan kondisi lapangannya. Misalkan seperti ini, kita edit surface ini pakai yang swipe. Kita klik di sini, ya dia akan berubah mengikuti kondisi di lapangannya seperti itu. Rapikan sedikit-sedikit gini juga bisa. Oke, di mana lagi? Seperti ini bisa juga. Oke. Ya, cara mengedit surface. Oke, baik, untuk triangle-nya ini kita matikan ya. Surface Properties, untuk style-nya ini triangle-nya kita matikan saja. Oke. Oke. Lalu kita akan membuat potongan memanjangnya ya. Seperti itu. Kita insert dulu template dari saya, insert supaya settingannya enggak lama-lama. Insert, oke, kita ambil dari sini sampai template 02 ya, kita masukkan saja template-nya. Oke, kita centang saja. Baik, kita coba tampilkan potongan memanjangnya ya, yaitu dari element. Kita buat element dulu, kita klik element creation tool, kita namanya potongan 1. Terus untuk elemen stylenya kita pakai yang elemen ANS, kita pakai yang mayor and minor only. Oke, lalu kita buat tangan yang tanpa kurve ya, tanpa kurve. Oke, bisa kita mulai dari sini terus memanjang terus ke sana, mungkin gitu ya, seperti itu. Nah, ini bisa kita setting, ini kita serahkan saja, mungkin di sini dia ya, nolnya. Ini juga bisa kita tarik mundur ke ini, seperti itu. Baik, ini untuk potongan memanjangnya. Untuk stylenya ini bisa kita edit ya, dari klik edit label group, kita buat per 10 untuk STA nya ini. Untuk ticknya ini kita buat per 5. Untuk stylenya STA ini kita buat template yang dari saya, atau nanti bisa disetting juga sendiri. Oke, ini sudah saya buat template-nya seperti itu ya. Baik, ini untuk elemen memanjang potongan 1 ya, seperti itu. Terus selanjutnya kita bisa buat profile. Itu kita klik profile, create surface profile. Kita baru punya satu elemen ya, namanya potongan 1, sisa kawasan. Terus ini kita add. Baik, untuk ini stylenya ini kita pakai
existing ground profile saja. Oke, kita drawing profile. Terus ini elemennya kita hanya punya satu dulu, itu element potongan satu, namanya ini profile potongan satu ya. Untuk profile stylenya ini template-nya dari saya, atau bisa juga disetting sendiri dari sini propertiesnya ya. Next saja. Terus untuk tipenya ini saya pakai yang template saya yang soft drawing ya. Itu juga bisa disetting sendiri di sini. Next, untuk cut area sama fill area ini nggak usah kita munculin. Kita create profile, taruh di sini. Oke ya. Ini untuk potongan memanjang existingnya saja ya. Seperti ini model existingnya. Kita regen. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah ada existing. Misalkan kita hanya ditugaskan untuk membuat longnya existing saja, ini bisa kita setting. Untuk di band style kita klik di kanan, terus kemudian profile view properties. Baik, untuk bandnya ini soft drawing ini kita setting yang ini ya. Terus untuk compose labelnya ini, teksnya ini, nah, untuk elevasi rencana ini saya hapus ya teman-teman ya. Kita oke kan saja itu. Oke. Kemudian untuk Milestone ini kita compose label juga. Untuk posisi FG elevasinya ini saya hapus. Oke, kita oke kan? Ya sudah, kita oke. Ya, ini apabila kita hanya menampilkan existing saja ya, seperti itu. Jadi kalau ada kita suruh membuat desain ya kita bisa tampilkan lagi. Terus bagaimana untuk cross sectionnya ini? Cross sectionnya ini bisa kita pilih, kita dari sample line. Enterkan saja. Oke, namanya sample and collection potongan satu. Oke, terus ini kita baru punya satu surface saja ya, sistem kawasan ini. Stylenya ini kita pakai EG Anas. Oke, lalu sampelnya ini kita pakai yang template dari saya, atau bisa disetting sendiri lagi ya. Oke, lalu kita buat langsung pairing station ya. Oke, misalkan ke lebarnya potongannya ke kirinya berapa, akan ke kiri 30, ke kanan lebarnya juga 30, terus ini per 10 juga bisa, 10 per 10. Terus untuk penampilan samplean di ST awal kita true, di akhirnya juga kita true. Kita aplikasikan saja, terus enter. Baik, sudah muncul ini untuk cross sectionnya ya, seperti itu. Untuk sampelnya sudah ada. Terus bagaimana menampilkan potongannya, cross sectionnya ya. Cross sectionnya berarti kita buat section view, cut multiple view, terus ini kita baru putar satu elemen ya, satu elemen, kita namanya ini group potongan satu. Oke, terus untuk stylenya ini kita pakai terus jalan Anas. Next, kita next saja. Oke, next saja, kita pakai yang penset soft drawing. Oke, kita create section view, taruh di
sini misalkan. Oke, ya sudah muncul kita untuk potongannya ini ya. Yang di STA0 tadi, yang untuk ke kanannya dia nggak ada yang bentuk existing. Nah, ini masih ada tag-tag untuk elevasi jarak rencana top bottom, ini mungkin bisa kita hapus dulu karena ini hanya menampilkan existing. Mungkin bisa kita klik di salah satu potongan di kanan, section view group properties ini, change span-nya ini bisa saya push untuk yang rencananya ya. Jarak rencananya kita hapus, jarak topnya ini juga kita hapus, bottomnya ini kita hapus. Oke, kita hanya sisakan jarak existing sama elevasi existing. Gapnya ini kita buat 3 ya. Oke, kita buat saja. Oke ya teman-teman, jadi seperti ini ya. Ini adalah tampilan untuk cross section existing ya, dari asnya tadi terus ke existing ke kanan kirinya berapa semua ada. Tetapi untuk sectionnya V-nya kita buat dulu ya, kita rubah kanan, terus section view group properties, terus untuk sectionnya ini, terus existingnya ini kita pilih yang EG Anas. Untuk labelnya ini kita pilih yang existing Anas grid brick ini ya, atau grid rencana juga boleh. Nah, kita buat seperti apa. Oke, baik, dia sudah muncul ya, dia di ininya, dia kemiringannya berapa persen itu sudah terlihat juga ya untuk posisi existingnya. Baik, seperti ini untuk penampilan cross section dan long sectionnya ya. Semoga bermanfaat. Di video selanjutnya nanti akan kita buat caranya perhitungan volume setelah ada data ukur progres ya. Sekian dari saya untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.